Jangan kamu seperti orang latah. Setelah kita memperbaiki dalam bulan Ramadan akhlak kita, lisan kita, anggota kita, pekerjaan kita, rezeki kita, jangan kita hancurkan kembali, kita rusakkan kembali setelah Ramadan selesai. Kembali kepada pekerjaan yang sebelumnya memang kita kadang-kadang ada terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang mukmin sama seperti lebah. Dalam hadis dari Abi Razin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'min masalun nahlah, la ta'kulu illa thayyiba, wa la tada'u illa thayyiba." Perumpamaan orang mukmin seperti perumpamaan lebah. La ta'kulu illa thayyiba. Lebah itu tidak akan makan dia kecuali yang baik. Wala tada'u illa thayyiba, dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, innama masalal mu'mini laka masalil nahlati, akalat thayyiba wa wada'at thayyiba wa waqa'at lam falam tuksir walam tufsid." Demi Allah yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, bahwa perumpamaan orang mukmin itu seperti perumpamaan lebah. Akalat thayyiba, dia selalu makan yang baik. Wa wada'at thayyiba, dan dia juga mengeluarkan yang baik. Wa waqa'at lam tuksir wa lam tufsid, jika dia membuat sarang pada ranting kayu, lam tuksir, tidak membuat cabang kayu itu patah, walam tufsid, dan tidak membuat rusak lingkungannya. Inilah perumpamaan orang mukmin yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperhatikan apa itu keserupaan antara orang mukmin dengan lebah. Pertama, lebah itu akalat thayyiba, dia makan yang baik-baik. Tidak seperti lalat. Lalat dia sering suka main di tempat kotor, sering makan makanan-makanan kotor, bahkan dia lebih suka makan bangkai. Orang mukmin, kata Rasulullah, seperti lebah. Dia tidak akan makan kecuali yang thayyib, yang halal. Maka ada satu hadis Rasulullah menjelaskan, la tusahib illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka
illa taqiyyu. Janganlah engkau berteman kecuali sama-sama orang beriman, orang mukmin. Dan janganlah dimakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita balik, jangan kita makan kecuali makanan orang yang bertakwa, karena sudah kebiasaan, menjadi satu kebiasaan orang yang takwa itu, dia tidak akan memilih kecuali yang baik, yang halal. Maka pernah kita baca dalam satu sejarah, Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang sebelumnya Ahmad bin Hanbal menceritakan bahwa Imam Syafi'i itu wara, kalau makannya sikit. Tapi ketika bertamu di rumah Ahmad bin Hanbal, dilihat oleh anak perempuan Imam Ahmad bahwa Imam Syafi'i itu banyak kali makannya, lahap kali dia makan, lezat sekali. Sampai-sampai anak perempuan Imam Ahmad itu ngomong sama ayahnya, kenapa ayah bilang Imam Syafi'i itu sikit makan, tapi saya lihat habis semua apa yang kita hidang. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menanya kepada Imam Syafi'i, saya memperhatikan Tuan Imam tidak pernah makan seperti lezatnya makan hari ini, tidak pernah banyak makan seperti banyaknya makan hari ini. Kenapa hari ini banyak sekali Imam makan? Imam Syafi'i menjawab, karena saya yakin bahwa makananmu, hartamu halal 100%. Maka saya ingin menikmati harta halal daripada Allah Subhanahu wa taala dengan puas sekali. Di sana menunjukkan bahwa begitu hati-hati orang mukmin. Ketika dia mau minum, ketika dia mau makan, ketika dia mau bekerja, ketika dia mau mencari rezeki, tidak akan sembarangan illa thayyibah, kecuali mana yang sudah jelas halal. Yang kedua, kita melihat sifat lebah. Sifat lebah itu la ya'kulu an kasbi ghairih. Dia tidak makan usaha orang lain, tapi dia berusaha sendiri. Dia mencari di mana bunga-bunga yang kembang, di sanalah dia hirup, dia hisap saripati bunga itu, dan tidak pernah dia memakan apa yang sudah dihasilkan oleh orang lain. Berbeda dengan lalat, bangkai yang sudah dibunuh oleh binatang lain, dia yang mengambil keuntungan, dia yang makan dengan lahap. Kotoran yang kita buang, di sanalah dia berkerumun, jauh sekali. Begitulah orang mukmin menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang mukmin tidak akan mengambil hak orang lain, tidak akan mencari rezeki di atas penderitaan orang lain, tidak akan mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain. Ini yang sesungguhnya sifat orang mukmin. Yang ketiga, kita lihat lebah itu yuti'u ala amirih, dia patuh terhadap pemimpin. Dia tidak membangkang. Dia ada ratu, kemana ratu pergi, ke sanalah dia ikut. Di mana ratu bertempat, di sanalah dia bersarang. Tidak ada seekor lebah pun yang tidak mengikuti ratunya. Seperti inilah gambaran Rasulullah sifat orang mukmin. Seharusnya orang mukmin itu patuh terhadap pemimpin, tidak membangkang, tidak melawan, tidak memerangi pemimpin. Sehingga dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, man kharaja anis sultani shibran famata
famitatuhu mitatul jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari pemerintah satu jengkal saja dia keluar, tidak patuh, famata, lalu dia mati, famitatuhu mitatul jahiliyah, maka mati orang itu, mati dalam keadaan jahiliyah. Begitu beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam orang yang menyerang atau melawan daripada amir. Kemudian yang ketiga, sifat lebah itu sifat gotong royong. Dia membuat sarang rame-rame, dia menjaga rame-rame, dan dia memelihara keturunannya sehingga tidak boleh diganggu sedikit pun. Dia menjaga anak cucunya. Seharusnya orang mukmin seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang mukmin itu harus bersifat tolong menolong. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-muslimu kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang Islam itu seperti bangunan yang satu, yang saling di antara satu dengan yang lain memperkuat, bukan memecah belah di antara kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, wa wada'at la wala taba'u illa thayyiba. Lebah itu tidak akan mengeluarkan kecuali yang baik-baik. Dia ketika dia melahirkan sesuatu yang ada di dalam perutnya menjadi madu, syifa'ul linnas, yang menjadi obat bagi manusia. Seperti itulah sifat orang mukmin seharusnya. Ketika dia berbicara, tidak akan berbicara yang dapat menyakiti hati orang lain. Ketika dia ngomong, tidak akan mengganggu ketenangan orang lain. Ketika dia berbuat, tidak akan menzalimi orang lain. Apa saja yang dia keluarkan selalu akan menguntungkan orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam saja. Ini sifat orang mukmin. Ketika dia bicara, lisan kita apakah bisa membuat hati orang lain luka atau membuat hati orang lain takut? Yang kita tulis berbagai macam tulisan yang membuat orang lain khawatir. Ini semuanya bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin adalah menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang muslim yang dapat selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan lidahnya dan dari kejahatan tangannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa waqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Ketika lebah itu duduk atau bertempat bersarang di atas cabang kayu, lam tuksir, tidak bisa membuat cabang kayu itu patah. Besar-besar kali kita melihat sarang lebah, tapi pohon kayu tidak mengganggu, batang kayu tidak mengganggu, cabang kayu tidak patah, walam tufsid, tidak rusak. Seperti inilah kehidupan orang mukmin seharusnya, seperti lebah, di mana dia bertempat tidak menjadi penyakit bagi masyarakat yang lain, di mana dia duduk tidak terganggu masyarakat yang lain, tetangganya nyaman, kampungnya aman, masyarakatnya tidak terprovokasi dengan mulut dia. Seperti ini seharusnya berakhlak orang mukmin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Inilah perumpamaan Rasulullah. Dalam ibadah Ramadan masih segar dalam perasaan kita. Hanya baru 1 minggu lebih kita meninggalkan Ramadan.
betapa baiknya kita mendidik akhlak kita dalam bulan Ramadan. Kita tidak ngomong sembarangan, kita tidak makan harta haram, kita tidak duduk di tempat-tempat yang tidak ada bermanfaat, kita tidak menimbulkan berbagai macam keonaran di tengah-tengah masyarakat. Apa yang sudah kita hasilkan dalam bulan Ramadan itu, mari kita jaga dengan baik. Jangan seperti apa Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kamu seperti perempuan latah ketika siang dia, ketika malam dia, ketika siang dia merajut tenunan, tapi ketika malam dia mengurai kembali. Akhirnya tidak pernah jadi sehelai kain pun dari tenunannya karena dia latah. Jangan kamu seperti orang latah. Setelah kita memperbaiki dalam bulan Ramadan akhlak kita, lisan kita, anggota kita, pekerjaan kita, rezeki kita, jangan kita hancurkan kembali, kita rusakkan kembali setelah Ramadan selesai. Kembali kepada pekerjaan yang sebelumnya memang kita kadang-kadang ada terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti ini perumpamaan orang beriman. Tidak makan kecuali yang baik, tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Ketika duduk dia bertempat tinggal dimanapun, tidak akan membuat orang lain susah, malah dia akan membuat orang lain bermanfaat. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, kehidupan yang diridha oleh Allah. Lalu bagaimana akhir daripada kehidupan yang baik seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ketika malaikat menarik nyawa kita, thayyibin, masuk kita di dalam orang yang baik, makanan baik, pekerjaan baik, ucapan baik, pergaulan baik, amal ibadah baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyibin. Apa kata malaikat? Yaquluna salamun alaikum. Malaikat berkata, sejahtera, selamat atasmu. Ketika ditarik nyawa, apa ngomong malaikat? Salamun alaikum, selamat atasmu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab apa yang kamu usahakan waktu hidup di dunia. Inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan thayyibin, dengan kita menjalani kehidupan ini, mencari rezeki, berbuat sesuatu, berbicara sesuatu, kita mengikuti, kita contohi apa yang diumpamakan oleh Rasulullah pada seekor lebah. Jangan seperti lalat, suka makan yang kotor, suka makan yang haram, kemudian suka menyebarkan virus, suka menyebarkan kuman yang membuat orang lain sakit. Maka Rasulullah mengajarkan kita, ketika masuk lalat dalam air, apa kata Rasulullah? Jangan kau buang lalat itu, tapi tenggelamkan dia, karena pada salah satu sayap lalat itu ada racun dan salah satunya ada obat. Tapi tabiat lalat, kalau dia jatuh dalam minuman kita, dia tidak pernah memasukkan sayap yang ada obat, tapi dia memasukkan sayap yang ada racunnya. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk menenggelamkan dulu lalat itu, baru kita minum, supaya masuk obat
yang ada pada salah satu sayap lalat. Ini seperti ini jangan kita tempuh kehidupan kita, karena akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita tempuh dalam bulan suci Ramadan akan membuat kita menjadi orang yang berkarakter mukmin, menjadi kita orang yang berakhlak dengan akhlak mukmin, tidak kita berakhlak dengan akhlak orang-orang yang di luar mukmin. Amin ya rabbal alamin.